Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pelajaran siang hari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo persiapan untuk berdoa, sikap sempurna, sikap yang baik, sikap untuk berdoa. Berdoa, mulai. Cukup. Selamat pagi, selamat siang ya ini. Selamat siang. Apa kabar kalian semua? Baik. Masih puasa? Baik. Masih. Masih. Ada yang puasanya bolong? Ya. Tidak. Sip. Sip. Berarti full ya. Sampai hari ke berapa ini? 23 ya? 23 sip berarti. Kalau nggak ada yang bolong. Dipertahankan sampai 30 hari. Pokoknya tidak boleh bolong. Pokoknya sehari full ya. Jangan jam 12 makan loh. Oke. Sudah terlihat? Belum. Sabar, ditunggu dulu. Sudah semua? Sudah. Oke. Baik. Pada siang hari ini kita akan belajar tema baru ya. Sudah ganti tema, bukan tema 8 lagi. Sekarang sudah tema 9. Kayanya negeriku. Subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia. Pembelajaran 1. Nah, tadi sudah mengisi daftar hadir peserta didik? Sudah. Ya, nanti yang belum segera diisi. Kan sudah Bapak bagikan di WA Group. Nah, itu tinggal diklik, diisi nama dan nomor absennya. Nah, tadi Bapak cek sudah hadir 12 anak. Yang satu Mbak Reza tidak bisa ikut belajar bersama karena sinyalnya kurang baik. Nah, jadi ini yang belajar kita 12 orang. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, buku tema 9-nya sudah diterima semua? Sudah diambil? Sudah. LKPD-nya sudah dikerjakan? Sudah. Oh iya, bagus. Oke, jadi pada siang hari ini kita akan belajar kita belajar memahami hubungan manusia dengan lingkungan. Terus yang kedua, kita membuat peta pikiran. Nah, peta pikirannya kan sudah ada di LKPD. Nah, peta pikirannya nanti dikerjakan di LKPD itu ya. Terus yang ketiga, kita akan mengenal lingkungan alam. Nah, nanti kita mengenal lingkungan alam di sekitar kita. Jadi kita di sekitar daerah Kamal, Wonosari, seperti itu ya. Nah, untuk yang keempat, kita nanti akan belajar sumber energi, air, dan listrik. Nah, diharapkan nanti kita dapat mengetahui contoh sumber energi yang ada di lingkungan kita. Nah, dan yang terakhir, kita nanti akan mencari keterkaitan antara sumber daya air dan energi listrik pada lingkungan kita. Nah, yang pertama ini ada gambar. Gambar apa ini? Terlihat tidak? Bendungan. Gambar yang Bapak tunjuk ini gambar apa? Bendungan. Nah, ini
bendungan ya. Nah, ini bendungan biasanya di waduk-waduk itu ada bendungannya. Nah, ada yang tahu guna bendungan itu untuk apa? Pembangkit listrik. Benar. Mengalirkan air. Pembangkit listrik, terus apa? Terus apa lagi? Menahan air. Oh iya, menahan air ya, agar airnya bisa diatur arusnya. Nah, nanti manfaatnya bisa untuk pertanian, nanti untuk irigasi, untuk konsumsi air minum seperti itu. Nah, tadi ada yang menyebutkan untuk pembangkit listrik. Nah, ini pembangkit listrik. Jadi bendungannya ini biasanya nanti ada alat. Nah, alatnya nanti kita pelajari nanti ya. Nah, alatnya ini untuk menghasilkan arus listrik. Nah, misal ini. Nah, arus listriknya kalau sudah nanti disalurkan ke rumah-rumah sehingga rumah kita nanti bisa teraliri listrik, bisa menghidupkan lampu, ngecas HP, terus nonton televisi dan sebagainya. Nah, ini ada pertanyaan. Apakah air dan listrik itu termasuk sumber energi? Ya. Ya, benar. Jadi air dan listrik itu termasuk sumber energi. Nah, kira-kira manfaat air bagi kehidupan kita untuk apa? Minum. Minum. Selain minum, mencuci, terus mandi, terus nah, benar. Nah, kalau listrik kegunaan sehari-harinya apa, untuk apa? Mengecas HP. Ngecas HP, benar, tadi sudah disebutkan. Terus Penerangan. benar. Nah, ada banyak ya. Nah, jadi ya benar. Jadi air dan listrik itu ada keterkaitannya. Air bisa sebagai penggerak alat untuk menghasilkan listrik. Nah, nanti alatnya kita bahas di slide selanjutnya. Nah, untuk yang kedua, berapa banyak sumber energi air di sekitar tempat tinggalmu? Nah, kira-kira ada berapa sumber energi air? Ayo, sumber energi air, kira-kira apa? Ada yang itu suka kalau pas airnya tidak mengalir, kalian mandinya di mana? Sungai. Nah, di sungai. Nah, sungai itu salah satu. Nah, benar. Sungai itu salah satu bentuk energi air. Nah, dari sungai, terus air lagi dari sumur. Sumur juga bisa. Terus dari air pump. Nah, itu jadi di sekitar kalian itu kan ada sungai, ada sumur, dari pump. Nah, itu sumber energi air yang ada di sekitar kalian. Nah, terus pertanyaan ketiga, seberapa sering kamu menggunakan sumber air dan listrik dalam kehidupan sehari-hari? Sering atau jarang? Sering. Sering. Nah, ya. Jadi hampir setiap hari kita membutuhkan energi air dan listrik. Nah, misal sekarang kita belajar itu menggunakan listrik untuk menghidupkan perangkat elektronik kita, misal HP kalian, kan itu membutuhkan listrik. Terus lampu misal itu juga listrik. Misal air itu nanti kalian minum kalau pas tidak puasa. Nah, itu. Oke, sampai sini paham? Paham, oke. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana sikap kita terhadap sumber energi yang ada di lingkungan kita? Kira-kira sikap kita bagaimana terhadap sumber energi yang ada di lingkungan kita? Kita harus bersyukur. Benar.
kita harus bersyukur. Nah, dengan dikaruniai sumber daya alam yang melimpah, kita wajib bersyukur. Nah, kita tidak boleh menggunakannya secara kita tidak boleh menggunakan nah, benar. Kita tidak boleh menggunakan secara berlebihan. Kita harus tetap hemat menggunakan sumber energi. Oke, ini ada teks bacaan antara si Beni dan ayah Beni. Di buku tema kalian sudah ada. Coba dibaca sebentar atau sudah pernah atau sudah dibaca? Sudah dibaca belum? Belum. Nah, coba dibaca. Bapak beri waktu 3 menit. Coba dibaca. Ini di halaman 2. Coba dibaca dulu. Bapak beri waktu 3 menit ya. Mas Yadir malah baca buku. Kenapa ya? Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Oke, yang lainnya sudah belum? Listrik. Bentar, nunggu yang lainnya Belum. ya. Sudah? Sudah. Oke. Siapa yang belum? Oke, berarti sudah semua ya. Nah, ini kejadiannya Beni dan ayah Beni itu sedang mengalami apa ini? Mati lampu. Mati lampu, benar. Mati lampu karena apa? Kok bisa mati lampu? Angin disertai petir. Karena apa? Karena gardu listrik di dekat rumah Beni Oh iya, benar. Karena gardu listrik di tempat tinggal Beni itu terkena angin kencang dan petir sehingga menjadi rusak dan perlu diperbaiki. Nah, benar. Nah, kira-kira sumber energi yang dapat dihasilkan listrik itu apa saja? Ini di bacaan ini. Sumber-sumber energi yang dapat menghasilkan listrik contohnya tenaga, air, terus uap, panas bumi. Oke, benar. Jadi sumber energi yang menghasilkan listrik itu ada banyak, contohnya air, terus uap, terus panas bumi atau nuklir. Nah, jadi sumber-sumber energi tersebut itu juga akan habis nantinya. Nah, oleh karena itu kita harus benar-benar bijak dalam menggunakannya. Jadi tidak boleh terlalu boros. Nah, ini ada gambar. Tadi yang Bapak jelaskan di awal tadi, alat yang dapat menghasilkan listrik dari memanfaatkan aliran air sungai misal atau dari bendungan. Nah, ini ada yang tahu namanya ini apa? Generator air. Benar, generator air. Ini namanya generator air. Nah, cara kerjanya air yang mengalir itu memutar si kincir air ini sehingga turbinnya itu dapat berputar sehingga dapat menggerakkan generator sehingga generatornya nanti bisa menghasilkan listrik. Nah,
listriknya kemudian disalurkan ke rumah-rumah sehingga kita dapat memanfaatkan si listrik tersebut. Jadi memanfaatkan aliran air untuk menghidupkan generator. Nah, ini ada skema namanya, skema memanfaatkan energi air. Nah, Bapak bacakan ya. Nih, yang pertama, aliran air dari waduk memutar turbin. Nah, tadi alatnya itu ada yang namanya turbin. Putaran turbin itu mengaktifkan generator. Nah, generatornya itu yang menghasilkan listrik. Kemudian energi listrik dialirkan ke pemukiman penduduk menggunakan apa? Kira-kira aliran listriknya disalurkan ke pemukiman melalui apa? Ayo apa? Kabel-kabel. Menggunakan kabel-kabel. Nah, kemudian kabel-kabel tersebut disambungkan ke rumah-rumah sehingga kita dapat menyalakan lampu, TV, dan alat rumah tangga yang membutuhkan atau yang menggunakan listrik. Nah, listrik merupakan salah satu sumber energi yang dapat kita gunakan di sekitar kita. Bagaimana listrik dihasilkan? Apakah manfaat listrik bagi kehidupan kita? Nah, jadi listrik itu dihasilkan tadi bisa menggunakan generator, uap air, dan sebagainya ya. Nah, dengan bantuan misal aliran listrik, aliran sungai, terus uap air, dan sebagainya. Nah, manfaatnya juga banyak tadi untuk menghidupkan alat elektronik, untuk menunjang kehidupan kita. Nah, ini gambarnya. Oke, tugas kalian itu mengerjakan LKPD 1. Sudah dibaca yang teks bacaan air dan listrik sudah dibaca? Sudah. Sudah, oke. Berarti ini kita jawab ya pertanyaannya. Ada 3 ini. Kira-kira apakah fungsi air dalam pembangkit listrik? Kira-kira fungsi air untuk apa? Ayo, fungsi air untuk apa? Apakah fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air? Ya, fungsinya air untuk... Karena air menyimpan energi yang cukup besar, aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir yang akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan kincir. Iya, benar, Mbak Adel. Jadi, fungsi air itu untuk memutar kincir airnya sehingga dapat menggerakkan generator turbin sehingga generator dapat menghasilkan listrik. Nah, kira-kira mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? Kira-kira karena bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Iya, benar. Karena bendungan itu merupakan salah satu komponen atau sistem untuk menghidupkan tadi ya si generator tadi. Nah, jadi kan bendungan itu kan dibendung, sungainya dibendung, terus nanti kan debit airnya atau aliran airnya bisa diatur. Nah, seberapa deras atau mungkin debit airnya diperkecil. Nah, kalau semakin deras kan nanti tempat generatornya itu bisa dipasang di sebelah si bendungan. Nah, nanti bisa untuk memutarkan si kincir itu. Nah, kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Kira-kira di tempat kalian ada tidak pembangkit listrik tenaga air? Tidak. Oh iya, benar. Jadi di tempat kita itu tidak ada pembangkit listrik tenaga air. Yang ada itu di daerah mana ya? Daerah Wonogiri itu ada di Waduk Gajah Mungkur. Nah, itu juga salah satu pembangkit listrik tenaga airnya itu ada di sana. Kalau di tempat kita itu tidak ada.
Nah, sekarang coba perhatikan lampu yang ada di rumah kalian. Nah, apa yang terjadi saat saklar lampu ditekan? Lampu akan menyala. Benar, lampu akan menyala. Nah, kok bisa sih lampu menyala karena ditekan saklarnya? Soalnya ada apanya? Karena ada energi listrik mengalir ke lampu. Nah, karena ada energi listrik yang mengalir ke lampu. Nah, jadi perubahan energinya dari energi listrik menjadi energi Cahaya. benar, cahaya. Terus panas Energi tidak? panas. Nah, sip, benar, bagus. Jadi energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan energi panas. Nah, tabelnya sudah diisi di LKPD 1? Sudah. Nah, coba, ayo kita sebutkan nama peralatannya apa saja. Apa? Lampu. Lampu, kegunaan. Untuk menerangi. Betul. Terus lanjut lagi. Kipas angin. Kipas angin. Kegunaannya? Untuk mendinginkan ruangan. Betul, untuk mendinginkan ruangan. Ada lagi? Kulkas. Kulkas. Untuk apa kulkas? Kulkas. Untuk mendinginkan air dan membuat es. Betul. Ayo, satu lagi. Setrika. Kipas angin. Oh iya, benar. Ada setrika untuk merapikan pakaian. Terus ada apa lagi? Televisi. Televisi, rice cooker. Nah, banyak sekali ya ternyata di rumah kalian peralatannya. Mesin cuci. Mesin cuci, benar. Iya, bagus. Ada banyak ya. Nah, itu jangan lupa ditulis di tabelnya. Nama peralatannya, terus kegunaannya. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak. Oke, kita ulang lagi. Nah, lingkungan alam. Nah, kita akan belajar fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia. Itu juga sudah ada di buku kalian di halaman berapa Pak lupa. Ini yang ada tulisannya lingkungan itu coba dibaca. Nah, ini Bapak sudah rangkum fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nah, jadi lingkungan itu sebagai tempat mencari makan. Misal kita menanam singkong, kita menanam jagung, kita menanam padi. Nah, akhirnya nanti kalau panen bisa dimakan. Terus yang kedua, lingkungan sebagai tempat beraktivitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Nah, jadi lingkungan kita itu untuk beraktivitas sehari-hari. Kegunaan atau fungsi dari lingkungan. Yang pertama untuk mencari makan, yang kedua untuk beraktivitas, misal untuk belajar, untuk bekerja, dan sebagainya. Yang ketiga, lingkungan sebagai tempat bagi kelanjutan kehidupan. Nah, kita hidup itu di sebuah lingkungan. Nah, lingkungannya itu kalau lingkungan yang bisa untuk menunjang kehidupan, misal ada lingkungan yang di sekitar dekat sungai, dekat tanah yang subur, itu kan untuk keberlangsungan hidup kita itu bisa. Kalau misal kita di tempat yang tandus kan kita tidak bisa, karena sumber makanan, minuman itu kan susah dicari. Nah, yang keempat, lingkungan sebagai tempat tinggal. Nah, kita itu tempat tinggalnya itu di suatu lingkungan yang dapat kita tinggali. Nah, kita tidak mungkin tinggal di mana ya, di daerah
daerah yang berbahaya, misal yang mudah longsor dan sebagainya, itu kan kita tidak bisa. Kita harus mencari tempat yang aman untuk tempat tinggal kita. Nah, ini contoh aktivitas-aktivitasnya. Ini ada yang panen padi, ada yang beraktivitas sosial, misal atau berpolitik, misal sedang pemilihan presiden, misal. Nah, ini ada lingkungan yang dibakar. Nah, ini yang tidak baik ini. Nah, sebaiknya lingkungan itu dijaga, tidak boleh dirusak. Dan yang satunya ini lingkungan untuk bekerja, untuk beraktivitas. Nah, ini bekerja bakti ya ini, misalnya bekerja bakti untuk beraktivitas sehari-hari. Nah, tugas kalian itu membuat peta pikiran. Nah, di LKPD 2. Kalian baca dulu teks berjudul lingkungan pada halaman 6 dan 7. Kemudian kalian cari tahu informasinya. Kemudian lengkapi peta pikiran seperti pada halaman 7. Sudah dikerjakan? Sudah. Oke. Sudah. Bagus, berarti rajin-rajin ya. Nah, ayo kita jawab bersama-sama. Kira-kira apakah lingkungan itu? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mengaruhi kehidupan manusia. Betul, jadi lingkungan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Ada yang jawabannya berbeda? Sama. Sama, ya bagus, sama. Nah, kira-kira jenis lingkungan itu ada berapa saja? Sebutkan coba. Lingkungan apa saja? Lingkungan alam dan lingkungan sosial. Benar, lingkungan alam dan lingkungan sosial. Terus ada lingkungan biotik dan ada lingkungan abiotik juga. Nah, itu nanti jawabannya benar. Coba nanti ada jawaban lagi. Tadi kan ada lingkungan sosial, terus ada lingkungan apa saja tadi? Selain yang sosial? Alam. Alam, benar, ada lingkungan sosial dan lingkungan alam. Terus ini juga ada lingkungan biotik dan abiotik. Nah, misal lingkungan biotik itu lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Sementara lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk tak hidup. Nah, misal lingkungan biotik itu ada lingkungan terdiri atas makhluk hidup. Misal ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Nah, itu lingkungan biotik. Terus ada lingkungan abiotik, contohnya batu, makhluk yang tak hidup ada batu, ada tanah, dan sebagainya itu yang tidak hidup. Itu contoh lingkungan abiotik. Nah, kira-kira fungsi lingkungan bagi manusia adalah fungsinya untuk apa? Lingkungan sebagai tempat mencari makan. Sebagai tempat bekerja, sebagai tempat tinggal, sebagai tempat beraktivitas sosial, ekonomi. Betul. Jadi, fungsi lingkungan itu untuk mencari makan, untuk beraktivitas, untuk melakukan kegiatan ekonomi, jual beli, dan sebagainya. Terus ada untuk bekerja dan untuk tempat tinggal. Nah, kira-kira mengapa lingkungan bisa mempengaruhi aktivitas manusia? Kira-kira apa? Karena dalam menjalani kehidupan dan segala bentuk kegiatan untuk memenuhi kebutuhan manusia senantiasa beradaptasi dengan lingkungan. Betul. Nah, ada jawaban yang berbeda? Sama? Karena manusia melakukan segala aktivitas di lingkungan. Lingkungan berbeda, aktivitas pun berbeda. Iya, benar. Mbak Adel benar, Mbak Nafa benar. Jadi, intinya lingkungan itu untuk aktivitas manusia. Nah, ada yang untuk bekerja, ada yang untuk beraktivitas, beradaptasi. Nah, jadi misal yang ada di pegunungan,
nanti aktivitasnya berbeda. Misal bertani. Nah, kalau ada yang di perkotaan, biasanya untuk bekerja di pabrik, di perkantoran, sepertinya. Nah, betul. Nah, kita lanjut lagi. Tadi kan kita sudah belajar tentang bacaan yang tadi yang di buku kalian yang berjudul lingkungan. Nah, ternyata informasi tersebut mengenai manfaat lingkungan bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, jadi tugas kalian di LKPD 2 itu, ayo dibuka LKPD-nya. LKPD 2 yang B itu kalian mencari informasi tentang manfaat lingkungan di sekitar kalian. Nah, cara mencarinya itu dengan bertanya atau melakukan wawancara. Nah, sudah pernah melakukan wawancara? Sudah. Oh, siapa saja yang pernah? Siapa pernah wawancara? Pernah wawancara ke siapa saja? Orang tua. Orang tua, terus? Oh ya, orang di sekitar kalian ya. Nah, wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab. Jadi ada kegiatan tanya jawab antara penanya dan pemberi informasi. Misal mau tanya jumlah penduduk di Desa Kamal, di Dusun Kamal. Nah, itu tanyanya ke Pak Dukuh, ke Pak RT, seperti itu. Misal tanya jumlah warganya ada berapa, Pak? Seperti itu. Nah, langkah-langkah melakukan wawancaranya. Nah, ini ada 6. Nih dibaca. Ada 6 ya. Yang pertama, fokus kepada hal yang ingin ditanyakan. Jadi kalau mau tanya tentang sumber daya alam yang ada di sekitar kalian itu tanya cuma itu saja, jangan malah tanya yang lainnya. Nah, kemudian membuat daftar pertanyaan. Nah, jadi yang ditanyakan itu apa? Itu ditulis. Terus menentukan narasumber. Kira-kira yang ditanya itu siapa? Terus melakukan wawancara. Nah, saat melakukan wawancara itu dicatat jawabannya, kira-kira narasumber menjawab apa itu ditulis, kemudian yang terakhir itu disimpulkan. Nah, jadi ke-6 ini dibaca terlebih dahulu, coba dipahami. Nah, setelah dipahami nanti kalian lakukan kegiatannya untuk mengerjakan LKPD 2 itu tadi. Paham? Paham. Nah, ini tabelnya. Kira-kira sudah ada yang menjawab? Sudah ada yang mengisi tabelnya? Sudah. Bagus. Sip. Oke. Kira-kira apa jawabannya? Manfaat lingkungan. Lingkungan menjadi penyedia sumber daya. Ya, lingkungan menjadi sumber daya. Terus yang lainnya? Lingkungan jadi tempat untuk mencari nafkah. Ya, lingkungan untuk mencari tempat nafkah. Terus coba yang lainnya, coba Mbak Nafa. Sebagai tempat tinggal. Ya, sebagai tempat tinggal. Terus Sebagai tempat untuk menjalankan berinteraksi dengan masyarakat. ya, benar. Ini Mbak Adel, Mbak siapa tadi? Mbak Devita Lucy apa Mbak Nisrina tadi? Devita. Oh ya, Mbak Devita. Terus Mbak Nafa tadi. Terus ada yang lainnya? Mbak Asyarufi, apa jawabannya? Sudah mengerjakan belum? Belum, Pak. Oh, belum. Oke, yang sudah siapa? Mas Kevin sudah mengerjakan? Belum, Pak. Waduh, belum? Ya. Oke, itu tadi sudah dicontohkan oleh Mbak Nafa, Mbak Adel, terus Mbak Devita. Itu tadi salah satu contohnya. Nah, jangan lupa nanti dikerjakan. Oke, ada yang ditanyakan?
Tidak. Baik. Nah, pokoknya jangan lupa dikerjakan ya LKPD-nya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, kita sudah di akhir pembelajaran. Nah, kira-kira apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, pada siang hari ini? Apa saja tadi? Tentang lingkungan. Tentang lingkungan, listrik. Listriknya tadi apa? Pembangkit? Listrik tenaga air. Benar, bagi listrik tenaga air, terus lingkungan. Nah, manfaat-manfaat lingkungan. Nah, ini kerjasama dengan orang tua kalian, itu coba kamu perhatikan penggunaan sumber daya air dalam kegiatan sehari-hari. Nah, kira-kira itu kegiatan apa saja yang menggunakan air dan seberapa banyak air yang digunakan. Nah, itu coba kalian amati bersama orang tua kalian. Nah, sebelum Bapak akhiri, ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Sudah jelas semua? Sudah. Oke. Nah, kalau sudah, nanti Ada Bapak... sinyal, Pak, tadi, Pak. Apa? Nggak ada sinyal tadi, ketinggalan. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nanti Bapak bagikan linknya di YouTube ya. Nanti kalian bisa ulangi lagi, dilihat ulang di YouTube. Nanti Bapak bagikan di WA grup kalian. Nah, jadi setelah ini kalian mengerjakan soal evaluasi ya. Ya, Pak. Nah, soal evaluasinya nanti Bapak bagikan di WA grup menggunakan Google Form. Jangan lupa dikerjakan. Nah, jadi untuk kegiatan selanjutnya, minggu depan itu kemungkinan libur ya, karena persiapan apa? Lebaran. Nah, kita tunggu saja pengumuman resminya dari SD. Nanti kan dibagikan di grup. Nah, itu nanti liburnya kapan? Nanti Bapak infokan di WA grup ya. Nah, tapi jangan lupa belajar. Selama liburan jangan lupa belajar. Terus puasanya itu dijaga, jangan sampai batal, jangan sampai bolong-bolong. Ya, pokoknya tidak boleh bolong, harus 30 hari full. Karena sudah besar, sudah kelas 4 pokoknya. Sudah kelas 4 itu sudah wajib full puasanya. Nah, sebelum Bapak akhiri ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap sempurna, berdoa mulai. Cukup. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.